Halo, jadi kembali lagi bersama saya Ainun Hastri yang akan membahas materi struktur bumi. Penyusun bumi. Jadi penyusun bumi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian terluar lapisan bumi itu disebut dengan kerak bumi, yang terdiri dari batuan, tanah, yang mengandung unsur kimia seperti oksigen, besi, aluminium, dan kalsium. Jadi ada dua macam kerak bumi, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua dengan mencapai kedalaman 30-70 km, sedangkan kerak samudra mencapai 6-11 km. Lapisan yang kedua disebut dengan mantel bumi. Lapisan yang paling tebal yaitu sekitar 2.900 km yang terdiri dari dua lapisan yaitu mantel luar dan mantel dalam. Mantel bumi membentuk litosfer dengan suhu mencapai 2.500 derajat Celcius. Lapisan yang ketiga ada inti luar bumi. Jadi inti luar bumi ini terdiri dari cairan yang pekat yaitu magma yang terdiri dari lelehan besi dan nikel. Ketebalannya mencapai 2.900 sampai 5.100 km dengan suhu sekitar 3.800 sampai dengan 6.000 derajat Celcius. Dan yang paling dalam disebut dengan inti dalam bumi yang memiliki suhu tertinggi yaitu 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Ketebalan mencapai 5.100 sampai 6.400 km yang mengandung belerang, karbon, dan oksigen. Selanjutnya adalah lapisan kerak bumi. Jadi kita manusia tinggal di lapisan kerak bumi, di mana lapisan kerak bumi ini adalah bagian terluar dari lapisan bumi. Lapisan ini terdiri dari batuan tanah yang mengandung unsur kimia seperti oksigen, besi, aluminium, kalsium, emas, berlian, platinum, dan sebagainya, di mana suhu pada kerak bumi ini bervariasi. Apabila digali semakin dalam, maka semakin tinggi pula suhunya. Bahkan pada suatu bagian terdalam dari kerak bumi bahkan bisa mencapai suhu dengan 870 derajat Celcius. Dapatkah manusia hidup pada suhu tersebut? Selanjutnya yaitu mantel bumi. Nah, lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal yaitu sekitar 2.900 km dan yang paling berat di antara lapisan lainnya yang terdiri dari mantel luar dan mantel dalam. Nah, lapisan mantel luar lebih tipis yaitu hanya sekitar 35 sampai dengan 410 km. Sedangkan lapisan mantel dalam yaitu sekitar 410 sampai 2.900 km. Adapun suhu pada lapisan mantel paling luar sekitar 250 derajat Celcius. Lapisan mantel ini berbentuk padatan yang terdiri dari batuan-batuan silikat yang mengandung besi dan magnesium. Selanjutnya kita akan membahas mengenai inti bumi. Jadi inti bumi ini terbagi menjadi dua, yaitu inti luar dengan inti dalam. Nah, yang pertama kita bahas mengenai inti luar bumi dulu. Berbeda dari kerak bumi dan mantel bumi, lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan pekat yang disebut dengan cairan magma. Tidak ada air di sini, cairannya terbuat dari lelehan besi dan nikel. Ketebalannya mencapai 2.900 km sampai dengan 5.100 km. Suhu di inti luar bumi berkisar antara 3.800 sampai hampir 6.000 derajat Celcius. Next, yaitu inti dalam bumi. Jadi, lapisan inti dalam bumi memiliki suhu yang paling tinggi yaitu antara 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Ketebalannya mencapai 5.100 sampai 6.400 km. Selain kandungan besi dan nikel, di inti dalam bumi juga terdapat belerang, karbon dan oksigen, serta silikon dan kalium dalam jumlah yang sedikit. Tetapi, seperti di inti luar yang berbentuk cairan, di inti dalam bumi memiliki bentuk padatan karena tekanan yang sangat tinggi sehingga batuan yang terdapat pada lapisan ini tetap berada pada bentuk padat. Selanjutnya kita masuk di lempeng tektonik. Jadi lempeng tektonik ini terbagi menjadi tiga, yaitu gerakan transform, konvergen, dan divergen. Kita akan membahas mengenai pergerakan divergen atau saling menjauh. Jadi gerakan dua lempeng ini yang saling menjauh disebut dengan gerakan divergen yang membentuk renggangan atau area kosong sehingga nantinya diisi oleh material yang akan naik di lapisan bawahnya. Akibatnya gerakan ini
terbentuk tanggul dasar samudra atau mid-ocean rise, dan adanya aktivitas vulkanisme di bawah laut. Pergerakan yang kedua adalah pergerakan konvergen atau saling bertumbukan. Terjadinya gerakan konvergen dapat membentuk palung di dalam laut atau pegunungan tinggi dan gunung berapi. Pegunungan Himalaya yang terbentuk dari pergerakan konvergen ya antara lempeng benua India dan lempeng Eurasia. Jadi palung terdalam yang berada di Filipina, yaitu bernama Palung Mariana, juga terbentuk karena adanya gerakan yang mendekatnya lempeng Samudra Pasifik dan lempeng Eurasia. Jadi palung ini memiliki kedalaman hampir mencapai 11.000 km. Nah, pergerakan yang ketiga adalah pergerakan transform atau saling berpapasan, di mana pergerakan transform atau saling berpapasan ini terjadi karena adanya gesekan yang berlawanan arah pada dua lempeng yang saling berpapasan, kemudian mengalami gerakan mendatar yang disebut sesar mendatar dan memanjang. Jadi gesekan ini yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Itulah tadi materi mengenai struktur bumi. Semoga bisa dipahami ya. Thank you.